الذكر المقيد والذكر المطلق. أما الذكر المقيد فهو الذي ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيدا بزمان خاص أو مكان خاص كالذكر بعد أداء كل صلاة من تسبيح وتحميد وتكبير وأذكار المسافر والآخر والشارع وأذكار المكائد وأذكار انتقال للشدة ودفع الآفات والمصائب. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kita pada malam ini yaitu masih berkaitan dengan zikir. Ada dua macam zikir, zikir yang al-muqayyad wal zikr mutlaq. Al-zikr muqayyad zikir yang ada berkaitan dengan sesuatu, apakah berkaitan dengan tempat atau berkaitan dengan waktu. Jadi zikir yang berkaitan. Kemudian ada zikir mutlaq. Zikir mutlaq yang dilakukan tidak ada tidak berkaitan waktu, tidak berkaitan dengan tempat, kapan saja. Amma zikrul muqayyad ada yang dimaksud dengan zikir terikat. Bahwa alladzi nadabana ilaihi sallallahu muqayyadan bi zamanin khassin aw makanin khassin. Ialah zikir yang menganjurkannya kepada kita yang berkaitan dengan waktu khusus atau dengan tempat yang khusus. Itulah yang disebut zikir muqayyad. Antara lain zikir ba'da adaan salat, seperti zikir yang kita lakukan setiap selesai salat, itu namanya zikir muqayyad. Bagaimana kemudiannya tasbih dan tahmid dan takbir, berupa tasbih, tahmid dan takbir. Itulah yang khusus, yaitu ba'da adaan salat, setelah kita melakukan salat. Jadi dikaitkan dengan waktu. Wa adhkar musafir wal ahli wal syarif. Demikian pula zikir-zikir yang dilakukan oleh orang musafir. Jadi ada wasafar wal ahli wal syarif, doa makan dan minum. Wa adhkar nikah wal zikir ketika melakukan pernikahan. Wal-ghani tuqalu bisyiddat wa al-afat wal-masaib. Zikir-zikir yaitu diucapkan ketika menemui kesulitan atau musibah-musibah. Wa innal marad wal maut ma yata'allaqu bima. Dan itu zikir ketika sakit atau kematian, ma yata'allaqu bima yang berkaitan dengan kehidupan. Wabah salat Jumat wa lailatiha, dan sesudah salat Jumat dan malam. Wa inna yaqina fakkan sa'in, dan juga ada zikir ketika Maria pulang muda atau pulang hilal. Wa fakkan sa'in, dan zikir orang ketika berbuka puasa. Wa fakkan haji wa ya, zikir berkaitan dengan haji dan dalam pelaksanaannya. Wazkaru Quran sekarang masa ada zikir pada waktu pagi dan petang. Wa inna naum wal istighfar, dan ketika bangun daripada tidur. Jadi semuanya zikir-zikir yang ada kaitannya dengan waktu atau dengan tempat itu disebut zikir muqayyad. Zikir terikat. Hal-ini mengandung qalil min al-azkar muqayyadah. Wa idza rakatnya ada pada azkar. Di sini akan disebut ini katanya sebahagian kecil yang disebutkan tadi berkaitan dengan zikir-zikir yang berkaitan, yang ada kaitannya. Katanya kalau meluas mestinya silakan kita baca buku khusus zikir.
Jadi Al-Qadim Nawawiyah itu ada semua di situ. Dia ada khusus buku berisi hanya masalah zikir. Kemudian kita kepada zikir mutlak. Wa amma az-zikrul mutlaq fa huwa ma lam yuqayyad bi zamani wala makanin wala waqtin wala halin wala qiyamin wala qu'udin. Zikir mutlak ialah tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh tempat, bahkan tidak terikat oleh suatu kondisi, tidak terikat apakah berdiri atau duduk, tidak ada merikatnya, hanya mutlak, tidak ada merikatnya, tidak ada terkait dengan apa peristiwa atau tempat atau waktu. Permatulubu minal mu'mini ayyadkura rabbahu bi kulli halin la yadalu bisa menurutkan billah. Yang dituntut dari seorang mukmin yaitu berzikir ingat kepada Allah pada setiap keadaan, bi kulli halin pada setiap keadaan, hatta la yadalu bisa menurutkan billah, sehingga tidaknya tidak pernah berhenti bahasa karena berzikir kepada Allah. Jadi orang yang selalu berzikir diistilahkan dengan bahasa terus lidahnya, padahal sebenarnya beragam. Orang yang selalu berzikir malah kering itu orang mengenal. Tapi di sini istilahkan bahasa. Bahasa boleh disebabkan oleh berzikir kepada Allah. Wal ayat bila yatiratun minha qawlu ta'ala. Banyak sekali ayat yang berbeda dengan zikir mutlak. Antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Wadhkuruni adzkurkum. Ini perintah bil amal. Wadhkuruni. Ingatlah kalian kepada aku, berzikirlah kalian kepada aku. Adzkurkum, maka aku akan ingat kepada aku. Jadi kalau kita melihat ayat ini, bahwa kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka harus kita ingat Allah duluan. Tetapi jangan dipahami bahwa ingatannya Allah kepada kita sama ingatan kita kepada kita. Ingatannya Allah kepada kita itu memberikan rahmanya, bantuannya, inayahnya. Itu. Jadi bukan berzikir seperti kita punya boleh. Jadi wadhkuruni, ingatlah kepada Allah. Al-Qur'an, maka aku akan mengingat kepada aku. Jadi ini artinya zikir mutlak. Tidak ditentukan kapan, waktunya dan di mana. Itu namanya zikir mutlak. Wa qawluhu ta'ala tusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih waktu malam dan waktu siang, la yafturun, tidak pernah berhenti. Jadi ada orang yang berzikir menggunakan malam, berzikir. Pokok zakirin Allah wa zakirin, yaitu Allah akan mempersiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. What I gonna do? Karena kalau gue nolak, diganti posisi gue sama orang lain yang mau melakukan hal tersebut. Akhirnya nggak punya kerjaan. Jadi teman-teman gue yang wawancarain Fajar Set Boy di TV, gue nggak nyalain kalian. Tapi ada satu titik dan satu hal yang gue salahkan. Ingat, bukan kalian, bukan Fajar Set Boy-nya. Fajar Set Boy nanti diundang di pers ya. Gue udah 2 kali. Ini udah kode ya juga, udah kode. Gini. Pertama kita bahas dulu, kenapa fenomena orang-orang seperti Fajar Set Boy itu diminati oleh masyarakat. Nah, I give you a lesson, psychological reason and lesson. You know what? Fenomena ini diminati masyarakat karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menyukai tontonan tentang kebodohan orang lain. Tontonan tentang kebodohan orang lain. Ini ada teori psikologinya. Namanya Chandru.
atau dalam bahasa Inggris disebut dengan malicious joy. Artinya kebahagiaan yang didapat dari kemalangan atau kejadian yang lucu, yang sulit, kesengsaraan dari orang lain. Yang nonton senang, penontonnya senang, bahagia, apalagi dikomedikan, penontonnya bahagia. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya banyak. Kayak sosial media, kita tuh ngeliat sosial media bandingin diri kita sama orang lain. Ya, akhirnya kita yang sedih sendiri. Atau kita senang karena orang lain mengalami hal yang lebih susah dibandingkan kita. Ini ada dampak negatif, iri, ya kan? Keberhasilan dia gara-gara gitu doang kok bisa terkenal, dapat brand, dapat duit, diundang TV sana sini. Akhirnya Anda akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih parah daripada itu. Apakah salah? Enggak, gue nggak nyalahin. Sama sekali nggak nyalahin. Ada satu yang gue salahin. Tunggu sebentar. Oke. Nah, fenomena ini juga bermain di ranah psikologi masyarakat dengan memanfaatkan rasa simpati dan empati. Simpati dan empati karena kasihan, karena care, karena lucu timbul simpati kita. Kok bisa seperti itu? Apalagi ketika ditunggu itu ya, ditungguin sama ceweknya ya. Wah, timbul simpati, komedi, semuanya jadi satu. Apalagi terus kasih quotes-quotesnya yang mewakilkan barisan patah hati dari netizen. Nah, ini yang jadi masalah. Dan kenapa orang bisa simpati dan empati seperti itu? Ada hormon di dalam otak manusia yang mengganggu rasa simpati, mengganggu rasa empati. Hormon ini disebut dengan hypothalamic neuropeptide oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon cinta, hormon bahagia. Ketika kita ngelihat sesuatu seperti itu, keluar oksitosin, hormon simpati kita. Dan hormon simpati kita ini, oksitosin ini, addictive. Akhirnya kita akan tonton lagi. This what makes stupid people famous. Our hormone works like that. Bisa di stop nggak? Bisa. Susah nggak? Susah. Tapi ini membedakan nanti ketika orang menonton tontonan yang berguna dan yang tidak. Apakah tontonan gue semua berguna? Enggak. Karena kalau gue harus bermain ada di ranah tengah-tengah. Tapi apakah itu salah? Enggak, gue nggak nyalahin. Ingat, ada satu yang saya salahin. Tungguin sampai selesai. Jadi kita bayangin, kasus Fajar Setboy diundang ke salah satu stasiun TV dengan maksud mempertontonkan kegalauan cinta anak di bawah umur. Terus diundang mantannya dari Fajar Setboy yang juga anak di bawah umur. Oke? Anak di bawah umur. Yang jelas bukan karya, bukan prestasi, tapi di highlight. Penontonnya jutaan. Lu tonton deh. Kemarin pemenang Olimpiade Matematika, 2 anak itu penontonnya berapa? Nggak sebanyak Fajar kan? Enggak kan? Ya makanya. Nah, jadi akhirnya ini momentum yang pas nih, harusnya nih untuk para SJW dan Komisi Anak beraksi untuk menyuarakan kewajibannya. Kemarin udah ada. Wah, ini harusnya nggak boleh ditayangkan, harusnya begini, harusnya seperti itu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, pertanyaan saya, bukan masalah Fajar diundang di sini apa enggak, bukan masalah Fajar ada di sosial media apa enggak, bukan masalah Fajar nangis beneran apa enggak, bikin quotes mau pacaran umur 15 tahun, bukan itu. Permasalahannya adalah dia pada saat ada di TV, ya, ada di TV. Mana KPI? Mana? Kan katanya Anda melindungi hak anak-anak. Saya pernah di Hitam Putih ngundang anak kecil, kena KPI, kena. Pertanyaannya sekarang ketika Fajar Setboy dan mantannya usia di bawah umur masuk ke dalam TV, mana KPI-nya? Padahal kalau kita ngerujuk pada pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran, disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak di bawah umur 18 tahun di luar kapasitas mereka, serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Mana KPI? Kok nggak ada? Kok masih bisa tetap muncul? Apa Anda sibuk ngeblur tetek sapi?
SpongeBob. Itu udah pernah dibahas katanya, bukan mereka yang nyuruh. Gua terima lah, bukan mereka yang nyuruh. Tapi Anda nggak nonton Fajar Sad Boy di TV. Oh, di YouTube Anda nggak punya kuasa ya, tapi di TV bukan salah TV-nya, bukan salah hostnya. Pertanyaannya, mana KPI? Peraturannya ada, realisasinya mana? Ayo, apa cuman konten 18 plus gitu yang menarik dibahas? Kalau yang di bawah umur ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Atau gimana? Kalau ngeliat tete nggak boleh, tapi kalau anak nangis gara-gara putus cinta di bawah umur boleh gitu? Atau gimana? Gue nggak paham. Gue minta coba tolong dijawab KPI. Gue udah berapa kali kayaknya ngobrolin tentang KPI dan nggak pernah beres-beres hal seperti ini. Jadi ingat ya, gue nggak ada masalah dengan orangnya. Bahkan mungkin nanti mau gue undang suruh si Pras ngobrol sama dia, karena kayaknya Pras lebih nyambung tuh secara frekuensi. Secara frekuensi Pras lebih nyambung, nggak pernah muda saya. Pras kayaknya lebih nyambung kalau masalah seperti itu ya. Kalau saya ngundang nanti, wah saya tanyanya masih perawan nggak gitu kan pasti kan. Makanya saya nggak mau undang ya kan. Fajar, apakah Anda masih perawan? Itu pasti begitu pertanyaan. Nah, intinya adalah di era teknologi dan penyebaran informasi yang cepat ini, yang sangat amat cepat ini, sulit untuk terkendali dan memang sulit untuk menghindari konten-konten tersebut. Sulit. Saya melarang apa enggak? Enggak. Apakah kalian nonton boleh apa enggak? Boleh. Saya juga ngomong ke anak-anak saya, kalau misalnya kalian mau nonton hal-hal tolol seperti itu atau lucu-lucu seperti itu, boleh. Tapi ada screen time. Coba saya mau lihat screen time Anda. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menonton hal-hal seperti itu dibandingkan berapa banyak Anda menghabiskan untuk mendapatkan ilmu dari sosial media. Dari sosial media ada perbandingannya. Jangan sampai tontonan Anda yang seperti itu ya, wah jauh lebih besar dibandingkan di bawah. Ya, dibandingkan dengan kreativitas dan ilmu yang bisa Anda dapat dari sosial media, jauh lebih besar ada di screen time. Lu cek sekarang. Dan jangan sampai ada kejadian nolak beasiswa karena milih jadi konten kreator yang gak jelas lagi. Oke, kita punya kendali. Kita punya kendali. Itu yang harus kita ingat. Jadi, lebih bijak lagi nonton tayangan apapun. Ini keresahan gue doang, karena banyak yang nanya sama gue juga, kenapa nggak diundang Fajar Sad Boy? Kenapa nggak diundang? Gue sih malah kama, gue undang, Anda akan nanya kenapa diundang gitu. Tapi buat saya pribadi, saya belum mau ngundang sebelum saya dapat jawaban dari KPI. Kenapa boleh diundang di TV? Kenapa? Ayo, tolong dijawab. Itu aja sih pertanyaan saya, tolong dijawab. Jadi secara keseluruhan, mengeksploitasi anak di bawah umur dalam bentuk konten percintaan di televisi adalah tindakan yang tidak etis dan merugikan bagi perkembangan anak tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi akan cinta dan hubungan sosial yang sehat, bukan hanya terhadap dia, tapi terhadap anak-anak seumuran dia yang menonton tontonan tersebut. KPI, Anda di mana? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. ومنهم يطلق على ذلك وكذلك العلم مبين بعدد ومنهم يطلق عن العدد. Kalau saya mengatakan bahwa kita tingkat dengan waktu. Entah. Nah, sampai di Maros isi bensin, dia lupa adeknya. Tinggal di pom. Iya, tinggal di pom. Mengantuk kok? Karena dia diam aja. Iya, mengantuk kok. Saya Gimana? Sat. Ngapain di sini, Bang? Lagi mampir mau ngobrol. Sama saya, Bang. Ntar dia marah ntar. Ntar saya kunci dia. Ini alasannya dalilnya yang diinginkan dengan jumlah. Kurang ajar. Kasih tempat jelek kayak gini masih. Nabi bersabda, وكبر الله 33 وتلك 9
Gak bisa syuting lagi lu. Bertahmin 33 kali, bertakbir 33 kali. Aku menanti takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali dan kau akan hati saja. Anjir, slow. Telah tinggalkan hati yang terdalam hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Mantap. Gokil. Bang Pras. Wis. Ini plastik. Bukan plastik. Asli itu, Bang Pras itu. Bukan asli itu, bro. PW kawan, untuk pertama kalinya kita langsung mengundang 2 bintang tamu kita, Akademi FYP. Makasih PWK, makasih Bang Pras. Alhamdulillah. Ini Brata yang kedua ya. Kedua, Bang. Baru berapa orang yang bisa nampil 2 kali di sini, Bro? Iya. Rispo sama Viko ya? Itu doang ya? Ada 3 Bang, cuman Siapa? tiba-tiba masuk. Mamat, Dani Beller, Ridwan Remin. Iya kan? Itu masuk. Dengan dia masuk Bang. Iya. Anjir, Mamat itu emang gak di konsep. Oh, tiba-tiba. Nonton terus masuk. Iya. Dia kira dia asik kali ya. Dia kira dibayar lagi tuh, padahal kan tidak ya. Itulah Bang, kenapa tiba-tiba taruh main? Gak apa-apa, emang kita pengen ngobrol sama kalian berdua. Siap Bang. Sengaja. Iya, kasih kenal Bang. Perkenalkan, nama saya Adi Surya. Mama menonton di rumah itu. Oh, menonton. Iya kan, pecah rekor nih. Yes, bangga sekali. Saya di warung. Karena di rumahnya juga ada warung. Di rumah ada warung juga? Iya. Oh, berarti Warung kayak gini. Warung kayak gini juga, Di? Iya. Oh. Warung Ucok. Warung. Warung Ucok namanya ini. Kalau di Jakarta warung ucok kan nama Iya, yang iya. begini-begini. Iya, Kalau di iya. Makassar kan Gade-gade. Iya, gade-gade dia. Oh. Gade-gade itu warung. Gade-gade itu warung. Iya. Memang bahasa Makassar begitu. Iya. Gade-gade. Ini kalian gue lihat sering banget FYP bro. Apalagi bikin akademi begini. Iya. Kenapa ada konten? Siapa itu? Iya. Iya, karena karena kami mau FYP tapi tidak pernah bisa. Susah sekali Bang. Punya persona di TikTok itu susah Bang. Susah. Iya. Terus aku juga beberapa kontenku yang di Instagram Iya. masukin di TikTok di ban terus. Oh iya. Iya, kasar katanya. Mengundang apa gitu. Terlalu berlebihan. Tapi kuliah di TikTok tuh orang kan gini-gini kok boleh ya? Kan kamu main di TikTok sering lihat itu. Oh, iya. Iya. Betul. Satu. Iya ya. Dia nggak keras, nggak kasar Iya. gitu ya. Itu lembek ya. Betul, setuju gitu. Pinter, bagus. Makanya boleh ya. Lembek. Kalau yang keras gitu nggak Oh, boleh. enggak, iya. Oke, sip, oke hati. Simpel jawabannya ya. Simple. Iya betul, karena lembek. Luar biasa, lucu Orang banget. TikTok juga, oh aman ini yang begini mah. Iya ya. TikTok tuh siapa? Cina ya?
Hah? Cina Cina. Cina punya. Iya. Nah kita juga punya teman Cina tapi tidak mungkin TikTok ya Pak. Tidak mungkin kita berteman. Fotokopi ya, tukang fotokopi Cina. Iya ada temanmu. Oh iya. Nangko. Siapa namanya? Nangko. Sapa dulu. Halo Nangko. Kalian ini sudah lama berteman kah atau emang ya teman biasa dulunya terus ya udah kita bikin ini kita ke Jakarta Iya, tuh iya. teman deket sudah lama. Sudah lama Bang. Kami itu berteman dari tempat kerja dulu ya di. Oh, di Aceh Iya, Aceh. Aceh itu 5 tahun lebih ya. Iya. 5 tahun lebih kan Di kerja di situ. 2011. 2011 kerja di situ. Iya. Sampai 2015. Oh iya kan saya cuma 5 tahun di situ. Saya Tapi sampai 2017. oh iya. Gara-gara putus sama cewek kan. Iya, betul. Nah, kenapa? Bisa ya cewek tuh bikin kita berhenti kerja. Parah. Oh. Bukan parah, Bro. Tolol. Iya, itu yang lebih tepatnya. Iya. Iya kan? Kenapa nih? Karena ini Bang, diselingkuhi. Pipi yang begini. Wah, Pipi. Di foto biasa ini. Oh. Entah. Pipi itu Bang. Pipi begini tuh. Ada gitu ya? Ada. Oh, iya. Suara-suara dalam air. Persis banget lagi aja. Entar. Iya ada. Ada sambungannya kan itu. Entah. Ada. Begitu aja pipinya. Kenapa sakit hati? Iya, sakit hati kan. Ini istriku nonton. Gak apa-apa kan ini. Masa lalu ya. Iya, masa lalu itu gak apa-apa. Diselingkuhi. Saya bilang terus saya bilang di bosku saya dipanggil kerja sama Om di Jakarta padahal bukan kerja itu gara-gara si cewek ini dia CLBK dengan Mantan. iya mantannya dulu di SMA. Fucking shit. Mantan. Iya mantannya dulu di SMA. Fucking shit. Harus ekspresif Bang. Wah, gokil. Sangar banget ya gara-gara itu lu. Maksudnya gue tuh ya ngeliat lu dapat berita-berita dari orang tentang lu tuh emang sensitif rasanya. Bener nggak? Sensitif. Iya kan. Waktu lu baru menikah dan tiba-tiba lu harus ke Jakarta, istri lu mens, lu juga tidak sempat begitu. Sampai lu coli sambil nangis gitu tuh. Iya, betul. Menangis dia menangis. Enggak, ini kan dua perasaan yang berbeda. Berbeda. Ya, Adi ya. Coli itu harus sange kan. Nangis itu perasaan sedih. Enggak, itu dua tuh bisa lu gabungin. Gua gak kebayang ya. Gua dapat berita itu, gua ketawa terbahak-bahak anjir. Gimana caranya? Otak kiri dan otak kanan itu harus dipisahkan. Wah, Otak kiri di istri, otak kanan di VPN ya. Iya. Rugi saya sudah menikah tapi masih begini. Oh itu men-trigger dia sampai menangis. Kayak udah lama banget nih dia tunggu-tunggu momennya. Tiba-tiba itu kan. Pahit jadi nangis. Jadi istrimu masih di Makassar? Sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Sudah di Kau yang Jakarta. membawa Adi ke Jakarta? Dia sendiri. Dia bilang benar loh. Ini yang mana yang Iya, benar. Kau yang membawa. Luar biasa untuk Berata. Aduh. Sumpah. Aku tuh juga secara nggak langsung ya Berata ini juga tolak ukurku untuk berkarya. Maksudnya adik-adikku di Padang juga banyak membawa ke sini. Iya kan? Maksudnya mungkin orang-orang terdekat kita lah yang paham gimana perasaan kita. Iya. Anak daerah sekarang kita ya. Setuju bang. Iya. Sampai sekarang pun aku sudah hampir 10 tahun di Jakarta, ya hampir 10 tahun, masih merasa ini adalah bukan daerah. Sama bang. Iya kan?
Iya, walaupun kita udah di sini ya, tapi tetap kita merasa bukan nih. Iya. Ada masanya nanti kita udah balik gitu. Benar, makanya buat teman-teman dari Padang, adik-adik dari Padang tuh berasa ya semakin berasa lah keminangannya kalau Iya kamu juga betul, begitu? sama. Jadi kadang itu di kantor lah istilahnya Iya. kan. 3 orang ini ya masih berasa Makassar aja gitu. Iya, betul. Logatnya apa segala macam. Iya, iya, Paling iya. kalau ketemu orang baru lagi, Iya. menyesuaikan lagi kan. Kadang bahasanya tuh agak susah tuh. Misalkan Adi sama ada satu Aldi kan. Kalau ke stand up Indo, jangan kau diam. Jangan kau diam, ajak ngobrol orang. Saya bilang begitu karena orang Jakarta itu kalau sudah diajak ngobrol panjang itu Panjang, aman. iya, benar, Iya, benar. daripada kau diam di cerita belakang. Iya kan? Iya, mending ngobrol saja. Itu malah tuh. dikira so asik. Iya. Bukan, malah dikira tidak asik. Tidak asik, iya. Siapa sih tuh? Gitu Ya, kan. diam-diam aja. Iya. Paling bener aja hidupnya. Nah, gitu. Kebanyakan ngobrol juga so asik banget. Iya, jadi Serba harus salah. ada takarannya. Iya, ada takarannya. Gitu Adi. Berapa lama di sini Adi? Sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun pas. Iya. Ini yang bikin ide konten rata-rata siapa? Ya kami sih kombut istilahnya begitu. Konten itu dikomputin juga. Kombut bang. Takutnya dia cuman lucu di saya gitu. Nah itu kadang misalkan ketemu ini bang, udah tuh ditaruh HP-nya. Itu yang saya biasa bilang. Ditaruh HP terus ya FYP mah apa di situ? Apa yang lewat? Dibiarin aja gitu. Iya kayak apa nih? Kalau kita sama FYP-nya kita sikat. Oh. Wah ada tuh momen sama terus nih, tapi sidang susah nih. Nggak bisa, ini ada komedinya. Jangan. Scroll lagi. Iya, gitu bang. Menentukan FYP itu kadang brainstorming juga, terus isiannya apa, tektokannya gini. Gitu kan Akademi FYP itu membuat kayak gimana sih bisa FYP seperti mereka gitu. Iya. Jadi menerapkan apa yang lagi hype kan biasanya FYP TikTok itu seminggu 2 minggu. Bertahan ya? Iya, bertahannya tuh seminggu 2 minggu itu lewat lagi, ada yang baru lagi. Musik. Nanti tenggelam kalau ada musik baru. Ada musik baru, ada kasus baru. Nah, Ini baru ada tenggelam. tim risetnya kalian ya? Hah? So tahu aja bang. Nggak ada bang, nggak ada. Gila, sampai tahu 2 minggu ini akan hilang. Rata-rata bang. Karena sudah terbiasa main Sudah di situ. terbiasa. Nah, begitu sulit berapa? Itu agak lama tuh. Begitu sulit itu cukup Iya, lama ya? iya. Kamu nanya masih tapi udah mulai turun. Tapi kita karena dia sekarang buat lagu Buat lagu, iya nempel lagi kan di iya. Gimana lagunya? kemunanya. Iya gitu aja. Aku lihat kemarin ada di FYP di Instagram pun juga rame. Iya, Anak iya. Makassar yang ditinggal pacarnya. Oh, Sulawesi. Sulawesi itu bukan Sulawesi. Makassar berarti. Iya. Oh. Fajar kan? Fajar. Wajar. Iya. Pakai Palu. Palu dia atau apa gitu. Iya memang dia sedih, mukanya ekspresif juga kan. Iya. Cinta memang tidak selamanya indah Fajar. Setidaknya saya sudah berjuang. Iya itu kan. Iya. Memang unik-unik kami. Iya. Daerah-daerah kalian tuh emang unik-unik ya. Enggak, logatnya aja tuh sudah kayak berkomedi gitu. Ada setapan slide-nya. Iya. Pelan naik lagi. Iya Bang. Nanan. Kalian mau minum apa? Soda gembira. Ada ya? Ada Bang. Soda gembira Saya ada. air putih aja. Enggak ribet kok, enggak Aman, ribet. aman. Susu ada? Susu ada? Ada. Ada lah kalau Soda susu. gembira ada. Iya. Bagus sekali permintaanmu ya. Bagus kan? Tolong diambilkan Fantanya. Soda gembiranya memakai Sprite, Coca-Cola, Fanta atau kawa-kawa? Lu belum pernah kawa-kawa pakai susu ya? Sprite, pakai Sprite. Oh. Kalau ribet tidak usah. Pak. Iya memang Enggak ribet. Jangan sungkan di Jangan sini. sungkan di sini. Jangan sungkan. Santai aja. Santai Biar aja, orang bagus. bilang kamu nggak asik. Nih, Arif apa? Ya. Rasa Saya apa? paling air mineral saja. Air mineral aja. Iya biar kau dibilang Aku asik. juga nih Fanta. Biar kita sama. Jangan keenak-enakan di sini Adi. Jakarta sini harus Jakarta. ini kita gua mau ini. Air mineral ada di situ. Nah, iya. Tidak ada. Soda makan mau? Sudah bang, ini bang ada. Tuh. Ini enggak. Nah. Nih, soda gembira.
Oh ini tadi. Oi. Mas Dayanti. Anaknya belum. Oh dia belum sablon bang. Sablon Mbak Jumbo ini ada Yanti. Dia ada sablon bang. Minimal ada gimmick bang. Kalau itu emang nggak ada bahan, ya udah gimmick. Pakai susu terus makan nggak usah lah ya. Ya. Ditunggu ya. Aman bang. Siap. Jadi kalau gua sama Belanda sering buat ngobrol, gua sebenarnya lebih pengen kelihatan Ya. kan. Tahu di si Adi ini. Adi, lu pernah kerja di gudang kan? Pernah kerja di gudang. Tolong Belanda. Dia bukan berpantun gudang udang, bukan. Memang dia di gudang yang udang kan? Udang. Iya, udang. Oh gudang udang. Udang, Oh iya. gitu. Bukan punchline tadi ya. Bukan, gudang udang. Terdengar agak punchline tadi ya. Di gudang udang. Iya. Tidak, memang dia jujur. Tidak ada batas. Tidak ada batas hanya tadi dikatakan 100 bukan berarti tidak boleh lebih, karena hadis yang selanjutnya sambungan hadis menjelaskan ini bahwa orang yang bisa mengalahkan yang 100 kalau orang berzikir lebih daripada itu. Bapak akan kalau kita jawab maupun ada menurut bila ada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di gudang udang ya. Wah, cukup amis berarti di situ ya. Amis karena itu langsung dari laut kita olah untuk dibekukan. Nah, saya itu di bagian pengemasan. Oh, buat Di- plastik-plastiknya gitu. Oke. Di sini Bang di Jakarta Utara. Dekat sini. Dia pernah tinggal di sini berarti. Pernah dia merantau bang, pulang lagi nggak kuat. Iya, dia kan waktu itu kan. Iya dia merantau nggak kuat pulang lagi. Berapa lama tadi? 6 bulan. 6
6 bulan di 2000 sorry. Di 2018. 2018 sempat Iya, kesini. sempat kesini. Kau di Makassar. Di sini saya sudah ajak dia, Adi kau di mana? Saya lagi di ini kantor, ayo kita nonton. Waktu itu saya ketemu dia di Mahalucu. Oh, acara Mahalucu. Ya, ya, yang Arif gitu kan. Iya itu. Arif Alfiansa itu kan. Iya yang tidak mau ke mall dia kan. Yang turun-turun dikasih teh hangat kan. Ya pokoknya acara itu lah. Acara itu dia ketemu. Habis itu dia tidak kuat pulang. Saya bilang di sini aja sebenarnya. Cuman dia susah, liburnya kan agak susah juga sebenarnya. Karena diundang itu. Dan di situ lu katanya dibully ya? Dibully bang. Dia belum tahu kalau saya orang Makassar. Wih, dia udah tahu kalau saya orang Makassar. Kalau dia tahu, Kalau dia tahu mungkin saya sampai mati. sama aja saya kira kau melawan aja. Kekompangannya orang Jawa coy, mana-mana. Lebih kuat ya, lebih kuat. Rata-rata orang Jawa di situ. Iya. Kau sendiri yang ini? Sendiri Makassar. Oh, sendiri Makassar di situ. Diapain aja? Pernah Diolesin minyak udang enggak? Iya. Pernah di ini di gudang kan itu ada kayak kulkasnya tuh kayak sebesar ruangan gitu. Kulkas itu untuk menyimpan bahan baku atau udang itu. Iya. Di dalam situ saya kulkasku taruh barang-barang itu, barang-barang mentah itu. Cuma kalau sekali masuk itu cuma palingan ya tidak sampai 5 menit Karena karena harus keluar karena dingin sekali. dingin sekali. Dingin banget. Kira-kira minus 21. minus 21 di situ. Nggak perlu ke Islandia gitu. Tidak ya? perlu bang. Salju di situ. Ada salju di situ. Oh jadi memang sudah ini licin ya? Licin. Katanya lu pernah diculiin pakai es itu ya? Ah? Saking dibulinya. Ayo. Makanya nangis. Punyanya juga tidak tegang bang. Begini dia punyanya bang. Bulinya diapain aja bro? Dikunci di gudang itu di kulkas itu. Licin bang. Seru banget. Iya. Buat yang nggak boleh seru bang. Iya. Kita lihat nanti dia. Dingin sekali tuh itu sampai kalau kita rendam itu kulit tangan biasanya Keriput. Keriput ya. nah, itu Iya. dalam hitungan detik Langsung keriput. kelihatan Ih, dingin banget sih. dingin sekali minus 21. Dikunciin di situ. Itu kalau penguin ada di situ dia bilang mending jadi bebek. Pengen saya nggak tandingin ya. Apa ini? Masih berjuang di sini. Patusan beratas semua. Kamu jadi bebek. Kira lo kata lebih kuat dia ya. Lebih kuat ya, lebih kental. Tapi pas keluar kau marah. Bulan marah. Enggak berapa lama kira? Tidak sampai semenit. Tidak sampai semenit. Itu cukup lama ya. Iya, tapi itu sudah terasa lama, sudah kelihatan kayak saya mati ternyata. Kau sudah berpikir ke sana ya. Ini aja. Gila aja. Tapi lumayan jadi Kapten Amerika kan. Lumayan itu. Iya. Tapi kan saya di dalam gudang ini udah Terus dibukain. Apa kata kau? dibuka terus pas keluar Belum. mereka asik ngobrol sini sama apa circle-nya mereka lah orang mereka ini cerita seolah-olah tidak ada yang ini Tidak ada yang terjadi tadi. ini terjadi saya cuma tatap aja mereka bahasa Makassar sini itu saya Apa kau bilang? kalau main-main jangan begini caranya. Itu bukan bahasa Makassar. Iya, bahasa Itu Makassarnya, bahasa bahasa Makassarnya. Bahasa Makassarnya ya. Coba. Yang kasihan editor. Di Aceh orang juga ngomong gitu. Bro. Iya. Maksudnya yang kasihan kan editor harus bahasa Makassar ya. Subtitlenya. Harusnya dia cuma ngetik yang tadi. Gue ngomong gimana tuh bahasanya tuh. Nah, karena tidak akan menyebatin aja. Terus dia ngakak. Kok tiba-tiba keluar dari korak-korak. Aduh. Iya, kenapa? Kok langsung berubah bahasanya ini? Dia cuma kayak begini sih. Dasar bebek. Dia bilang gitu. Anjir. Itu karena saking keselnya keluar bahasa daerah langsung. Bahasa daerah. Nggak takut malah dia.
Datang cuma saya tunjukin begitu. Besok-besoknya makin dibully. Besok-besok Sudah aman ya. sudah aman. Mungkin dia berbahasa. Tahu tuh saya orang Makassar. Kenapa? Kenapa memang? Kenapa? Kan sama-sama semua kita. Kan sama-sama semua kita. Kalian ini sering berantem nggak sih? Berantem, kalau berantem diam-diaman aja bang. Dia mana aja? Iya. Nggak ada yang tadi korek-korek gitu. Saya pernah waktu itu teman kerja gitu kan. Banyak sebenarnya pengalamannya dia. Tapi nggak tahu kenapa dia dibully, karena di tempat kerja saya dia nggak dibully begitu. Disegani mah. Disegani mah. Lebih ke dikasihani. Mukanya kasihan kan? Iya, mukanya kasihan. Saya pernah itu punya visi sama-sama, ayo kita bikin kafe di Makassar. Cita-cita dia. Cita-cita. Iya. Sampai kapan kita ini di mall-mall terus? Saya bilang, ayo kafe, karena baru-barunya tayang ini Filosofi Kopi kan? Iya. Oh. Terinspirasi. Termotivasi. Iya lah. Gara-gara itu. Iya. Langsung pengen bikin kedai kopi juga. Ayo kita pancake. Pancake ada juri apa? Pancake. Iya, minum-minuman juga. Pokoknya kafe-kafe kecil di pinggir jalan. Motornya dia saya pakai bang. Dia bonceng saya. Saya di depan, saya di belakang lihat-lihat, nyari lokasi lah. Di mana bagusnya? Daerah Petarani begitu. Duitnya ada nih. Hah? Jalan aja dulu. Jalan saja dulu ya. Waktu itu kita jalan saja dulu ya. Yakin ya. Belum tahu ada. Oh ternyata harus pakai uang ya. Saya belum tahu itu. Pokoknya visi kita, saya bisa bikin, bisa kok. Bisa kok bikin kalau cuma pancake, naik motor tuh. Malam-malam waktu itu ya. Malam-malam. Iya, habis sisa. Kiri kanan lihat-lihat jalan terus pinggir jalan mana yang kosong, baru kita tanyai di sini berapa sewanya kan. Saya melihat ke kiri, adik kau melihat ke kanan ya. Iya, melihat ke kiri, melihat ke kanan, terus tabrak trotoar. Sumpah. Tabrak trotoar motornya dia. Pembatas jalan di tengah-tengah. Iya. Habis dari kita tabrak baru ada di situ warna ini merah-merah gitu. Iya, karena sudah ada korban kita. Karena sudah ada korban. Iya. Tabrak begitu motornya Adi Mio tolol ya waktu itu ya. Ada. Apa itu? Mio Smile. Oh, Mio lama itu. Mio lama. Mio lama. Yang modelnya simple bang. Iya. Kan ini ban di sini nih modelnya. Sudah menabrak dia begini bang. Bang, Iya. kan ini ban di sini nih modelnya. Sudah menabrak dia begini bang. Jadi begini tinggi setirnya bang. Setirnya tinggi. Wah. Habis dari situ saya tidak pernah ke rumahnya Adi. Karena saya takut sama mamanya. Mamanya marah waktu itu. Enggak tahu marah apa tidak tuh. Kalian Tidak, luka-luka karena kan nggak? tidak. Tidak, tapi kita jatuh ketawa-ketawa ya. Iya. Iya, ketawa ada tolong. Ada gitu. Masuk Candy. Ada soda gembira. Cuma sodanya saja nih, mana gembiranya nih? Hai. Gokil. Terima kasih Anti. Hai. Memang gembira. Hai anjir. Masa cuma hai gembira. Lucu banget nih. Aduh anjir. Terus abis itu berarti nggak sempet lagi nyari itu. Nah di situ mimpi kami usai. Usai kan? Karena nabrak itu. Iya. Harusnya dari awal. Iya, harusnya dari awal kan gitu. Karena dia sebenarnya ada modal sedikit saya. Iya. Terus karena motor saya rusak jadi pakai biaya itu. Iya. Jadi masuk ke motornya Adi. Nggak jadi bang. Gara-gara motor. Karena nengok kanan nengok kiri. Tapi itu memang trotoar baru dipasang situ ya? Baru karena makanya kita tidak ini Nah, iya. waspada di situ karena memang baru jalannya itu dibangun trotoar pembatas. Iya, jadi kita tidak. Ya, kayaknya jalan kalian berdua banyak banget ya. Maksudnya, tapi kalau Berata kan karena pernah ngobrol, kisah hidupnya juga keras berdua kan. Lu juga pernah dagang konter pulsa ya apa? Iya, pernah bang. Jaga konter pulsa. Pernah Yang ini Banyak sekali pekerjaan. yang apa? Panti asuhan. minta sumbangan di panti asuhan yang Pakai rompi biru biasa. pakai rompi biru begitu. Minta semua ke rumah-rumah itu. Bukan saya jaga di depan Carrefour. Depan kantor. Iya. Yang berdiri terus itu. Iya. Itu bang. Itu kerjanya Gitu mah, pakai rompi, pakai rompi. pakai celana sirwal. Itu
yang mau pertanyakan. Itu duitnya kemana? Nah itu juga saya pertanyakan bang. Saya ini dapat gaji dari Mana ya? Dari mana ya? Iya. Iya. Istilah perusahaan yang non profit. Iya. Tapi Ini saya digaji dari mana? Saya Kau digaji waktu itu? belum sempat digaji karena cuma 1 minggu. tidak ada gajimu di situ. Tidak sempat digaji karena apa ini pekerjaan saya? Sumpah saya baru tahu itu. Kau malah kenapa? Ini pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Tapi kau sudah kerja. Iya, kau sudah kerja dan kau tidak ambil gajimu. Kau tidak ambil gajimu di situ. Emang aneh memang. Coli sambil nangis itu udah aneh. Ini kau kerja buat panti asuhan, tapi kau juga menanyakan gimana ini ngapain aku di sini? Karena kan 1 bulan orang baru bisa digaji. Oh, dia keluar. Tapi masa waktu persetujuan, nih misal gue sama Arif kerjanya buat berdiri di Carrefour, Ya. gaji kau sebulan 3 juta misalnya, kau nggak digituin? Tidak. Kosong memang bang. Sumpah saya baru dengar ini ceritanya ya. Baru saya dengar ini. Masa tidak digaji kok? Tidak digaji. Kau dengar berapa? Ini baru dengar. Masa tidak digaji kan? Tidak, karena saya yang keluar sendiri tidak pernah lagi datang. Oh, kau yang Saya menghilang. yang menghilang. Oh, pasti orangnya juga mau gaji kau tapi kau sudah hilang kan? Iya, dia chat saya bilang, "Adi di mana?" Saya Iya. balas. Iya. Dia lanjut terus chat saya. Iya, di mana? Saya sudah di Carrefour ini. Sudah ditunggu kau di Carrefour, tidak ada. Saya tunggu dia balasannya bilang, "Oh, ini mungkin dia mau bayar saya." Iya, tapi Ternyata dia bilang, "Ya, tolong Adi kalau memang ini masih dibaca chatnya kasih kembali rompinya." Bukan gaji ternyata. Rompinya. mahal itu rompi, mahal. Oh, mahal itu rompi. Buat Mahal yang itu. next. Iya. Buat yang gantiin kau berarti itu. Makanya tuh dia banyak sekali pengalamannya bang. Setelah dari Aceh itu dia ternyata banyak bang. Kau pernah ini juga ojek online juga? Ojek online, Tapi dia fokus di makanan. makanan. Oh, Waktu Shopee 2018. Food atau apa? Shopee Food. Bukan Shopee. Dijawab dulu ya, baru mikir ya. Iya. Shopee Food, bukan. Lada ya, Shopee Food Kalau dia bicara bang, terus tangannya yang duluan bergerak, Iya. tapi belum ada kata-kata masih berpikir itu. Iya misalkan food, itu baru dia tangkap gitu. Iya. Di mana? Di mana? Di Food Oh, di 2018. 2018. Pas Piala Dunia saya ingat. Pas Piala Dunia. Kalau saya masa pertandingan itu di tempat lain, babak keduanya di tempat lain. Kenapa? Karena kan setiap tempat food itu ada nomor Oh, jadi kau pindah-pindah. pindah. Oh. Itu di Makassar. Di Makassar. Oke. Tapi mungkin akunku ya ini yang kurang bagus bintangnya rate-nya. Akunmu yang salah, Iya, karena- bukan kaunya. Bukan akunnya bang, bukan dianya, bukan dianya. Mungkin akunnya ya yang salah. Akunnya yang Karena salah. jarang dapat orderan. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Akunnya yang disalahkan bang. Kan tinggal kau di mana berdiri. Ada begitunya, ada hubungannya kalau kita tidak menerima orderan di pagi hari, baru bangun misal jam 10, nah itu sudah lambat orderan masuk. Oh, selalu begitu. Selalu begitu. Oh, Dan berarti dia mau- akunnya harus bangun pagi ya. Akunya harus Bukan dianya. Iya. Bukan dianya bang. Makanya dia itu mau mengambil yang simpel karena dia agak susah mungkin ininya. Dia tidak mau ambil orangnya, dia makanan saja yang order ya. Tapi untung di situ pas makanannya. kebanyakan dapat ini orderan fiktif. Fiktif. Iya, dan salah-salah gitu. Bang. Oh, di cancel. Ya, saya sudah pesan, saya pernah pesan itu mie kuitiau 3. Lumayan tuh 30 kali 3. Berlima. Pagi-pagi, oh ini orang mau sarapan. Iya. Saya belikan. Kau beli. belikan selesai begitu. Iya. Oke. Dia geli sendiri dengan ininya. Iya kan? Ini kenapa? Iya kan? Aja yang ganti ya bang. Nah, yang barusan tuh. Oke, sudah. Enggak.
Tapi dia tanya dia ketawa cantik. Nggak, ini udah benar. Ada kau di sini. Kalau aku berdua sama dia, aku udah. Kau kenapa? Oke. Belum lanjut dulu yang ke Theo dulu. Nah, Theo. tadi kan kau pesan 3. Iya. 3. Terus terakhir tadi di Mas, saya pesan. gitu. Saya pesan kue tiaw. Oke, selesai. Saya bawa. Iya. Saya bawa ke depan SD. Ke depan SD. Oh di SD. Titiknya di situ. Titiknya di situ. Saya chat, tidak dibalas-balas. Saya chat saja tidak dibalas sampai masuk makan siang kayak Sudah. Udah jam 12 di atas. cepat sekali dia memesan makanan siang ini. Iya. Lewat begitu hampir sore tidak ada orangnya. Jadi itu kue tiaw saya bawa pulang, tidak bawa pulang karena takut kalau saya bawa pulang mamaku pasti bertanya ini orang tidak punya uang kenapa dia bawa kue tiaw 3 Iya. sekali. Kalau saya cerita jujur dia pasti kasihan Iya. sama saya. Jadi saya akhirnya bawa ke teman kos anak komunitas deh. anak komunitas deh yang dapat. Dan itu doanya setiap hari anak komunitas kayaknya karena sudah berapa kali saya dikasih begitu dapat orderan fiktif dibawanya ke kos. Iya. Jadi anak komunitas iya. Ke kos terus. Emang hidup kau punchline ya? Iya. Jadi anak-anak itu menunggu. Alhamdulillah dibawa makanan begitu bang. Ditipu lagi ya. Ditipu lagi ya? Ditipu lagi ya, Gitu terus. kasihan. Enggak, perasaannya kan dari kue tiaw itu dia pesan pagi. Pesan pagi. Kau tunggu sampai sore. Saya tunggu Siang. sampai sore karena Enggak bercanda. Kau dari pagi menunggu pagi. sampai sore. Apa yang kau lakukan itu? Selama itu. Ntar dulu bang, saya foto dulu ini. Lumayan ini. Kau pegang itu terus atau kau ngapain? melipir ke ini berteduh. Berteduh. Masih positif thinking terus bang. Kan dari awal kan salah ini kayaknya, fiktif ini kayaknya. Tidak ada Iya, jarang sekali saya dapat orderan itu sampai pernah frustasi itu saya naik motor tidak terasa itu air mataku jatuh. Jangan ketawa FYP ini, jangan dulu. Pas ini diambil ini, dipotong ini. Ya. Tidak terasa air mata Saking- kau terus saking jatuh. beratnya dia rasa. Gara-gara kau nggak ngedip. Di depannya mobil truk. Yang bawa pasir, aduh. Iya, tapi berat dia oh, mungkin saking kau rasanya beratnya Iya, saya. beratnya kehidupanku setelah keluar dari tempat kerja Sebelumnya kerja di mana itu ya? di S. Di S. Oh, di S itu langsung nge-grab. Oh, di S, Ah. di gudang gudang, Udang-udang. di Yang headset? bukan Belum. Yang sabun? belum. Banyak bang. Maksudnya Yang aktif. iya itu banyak. Kalau di pemain bokep ini yang sering jadi dokter, banyak pekerjaannya. Ini dia. Kalian jadi tentara. Ini dia nih. Berganti-ganti ya. Iya berganti-ganti profesinya. Tapi saya di dunia nyata. Iya berat hidupnya. Di Bang. gudang-gudang di panti-panti itu baru nge-grab. Sempat juga jual celana kulot. Celana kulot. Iya, celana cewek itu ya? Celana cewek ambil di Jakarta waktu masih di Jakarta sebelum pulang tabunganku aku pakai beli celana kulot. Oh ya karena dia sudah dapat gaji di gudang, dia Iya. bilang saya pulang ini usaha deh, tabunganku ini. Tapi untung di situ. Banyak yang utang. Itu yang masalah. Banyak yang utang. Yang beli anak S. Iya, anak S. enakan dia, Masakan di sana, enakan, Bang. teman-teman. Nanti ya gajian baru ini. Hai. Habis deh. Iya. Kau nggak bisa keras gitu. Tidak, aku tidak akan mengutangkan. Kau lihat ini bang. Apanya yang mau keras? Bang? Jangan kasih gitu ya. Nggak bisa dia. Kau aja dari pagi sampai sore berteduh. Unik bang. Teman Unik saya ya? ini unik sekali. Anjir. Dia pernah pulang kampung waktu itu di Baru ya. Bonceng sama adeknya. Oh iya. Oke. Di Baru itu kayak Makassar, kayak Jakarta nih kita ke Karawang sana-sananya lagi ya, dikit. Bogor lah gitu.
Nah sampai di Maros isi bensin, dia lupa adiknya. Tinggal di pom. Iya tinggal di pom. Ada tuh. Ada beberapa meter baru dia, oh karena peringan ya motor. Baru putar balik ya. Cuman miskom kayaknya miskom. Gak mungkin miskom. Itulah. Pernyataannya dia bilang Biasanya gak mungkin miskom. Dia bilang miskom bang. Ini, saya sudah isi bensin. Iya. Saya jalan ke adek. Adek mau naik, dia tepuk dulu ini. Oh sadelnya. Sudah itu, oh kayaknya dia sudah naik. Saya pergi deh. Asumsi. Oh, saya pergi. Iya. Kan kau gak ngobrol, emang gak ngobrol. Oh, tidak. Saya ngobrol. Iya. Saya taunya pas mau ngobrol. Oh. Tidak dijawab-jawab. Pertanyaan apa yang kau gak kasih waktu itu? Mengantuk kok. Oh. Karena dia diam aja. Mengantuk kok. Saya balik pulang. Lucu banget anjing. Yang ada di otak kau dia kemana? Nah itu dia. Dia jatuh ini atau saya jatuh di mana? Dia jatuh. Kan Jadi saya putar balik. Putar balik di mana? Kau cari ya? sepanjang jalan. Ku cari sepanjang jalan karena tidak ada pikiranku itu di pom bensin. berarti lumayan jauh. Lumayan jauh. Jauh. Mungkin aduh saya enggak tahu daerah sini. Iya udah kau kasih tahu ke dia biar dia yang Iya. jelasin. Dari mana? Kayak rumahku sampai ke jembatan Kembar. Nah kayak di jembatan Kembar ke rumahnya bang. Nah maksudnya apa ya? Di sini ke Jakpus bang, Jakpus. Wah jauh banget Ke bro. Koptung. Kejauhan kayaknya. Sininya lagi sedikit. Berapa kilo? Kira-kira berapa kilo itu? Berapa itu? 4 kilo, 5 kilo, Ada 10. 3 kilo. 3 kilo. Adik kau tuh nggak manggil atau emang dia sama kayak kau diam juga? Kenapa ditinggalkannya aku? Nah, saya putar balik. Hah? Putar balik begitu. Di mana ya? Di mana? Awan namanya. Di mana awan? Oh cowok ini. Cowok bang. Berapa jaraknya berapa tahun? 2 tahun. Hampir sama besar Ih, kalian sama ya? besar, lebih tinggi adek ya. Iya. Oke. Di mana awan ini? Jalan-jalan begitu dari kejauhan dia sudah tendang-tendang batu sambil jalan. Saya tendang-tendang batu menghadap ke bawah. Jalan. Astaga itu dia. saya samperin sampai di situ. Sudah diampuni dosa kita tadi dari salah isya. Kemudian sudah salat subuh sampai salat subuh pasti tidak ada yang jamin, tidak ada yang menjamin dan tidak. Ngerti orang. Saya nonton ke tukang hipnotis dia bilang, ini target. Iya, next saya akan mencari dia. Tidak perlu ditepuk. Iya. Betul. Kau cocok ketemu wasi. Kita ada STMJ buat kalian berdua. Subscriber tanya mari jawab. Dari Alfran HBS 55. Bang cerita dong asal mula kenapa kalian berdua. Ya Kak, pas masuk itu yang di Aceh itu, Ya, Aceh itu. dia yang langsung orang mana? Iya. Sini saya ajar kau display. Display itu kayak merapikan barang-barang. Saya duluan masuk 3 bulan. 3 bulan ya? Saya bilang, "Ih, ada kayaknya di Sebayaku ini karena masih anak-anak juga kan." Iya, iya. Jadi saya ajar kau. Pulang lewat mana? Waktu itu masih motornya tuh. Iya. Pulang, ayo. Oh, dia sumber Minasa juga. Dekat Oh, juga dekat, Lumba-Lumba. satu daerah. Habis dari situ referensinya kita sama lah begitu, suka nonton apa film-film komedi. Bahkan di Aceh itu bang, di tempatnya kami ketika akhir bulan ya, akhir bulan ada namanya Coffee Morning. Coffee Morning itu aja di mana para karyawan ini mengeluarkan bakatnya, ada yang menyanyi. Nah kami tuh stand up bang. Stand up tapi belum masuk komunitas. Jadinya kadang Kalian berdua juga belum masuk komunitas? belum masuk. Waktu itu coba-coba aja. Jadi kayak ada bawakan materi orang, kadang ada materi-materi cerita-cerita zaman dulu gitu. Satu cerita lucu. Iya, yang kayak nama saya Arif tapi lebih suka dipanggil makan. Iya, yang kayak begitu kan. Iya, jadi akhirnya akrab tuh setiap Coffee Morning kita, ayo kita bikin apa lagi nih. Gitu bang. Sama-sama lah. Sama. Karena satu frekuensi jadinya connect kalian berdua. Connect.
Itu bro ceritanya bro. Begitu bang. Di 2000 berapa itu? 2015. Tidak. 11. Iya. 11 sama-sama dia. Makanya setelah itu saya jarang ketemu dia. Sampai ketemu lagi itu di ya dia kerja di pergudangan itu. Waktu kamu ikut komunitas dia belum? Dia belum mau tuh, masih malu. Setahun. Iya setahun dulu. Kau stand up juga di? Senam terus juga. Dia bulan masuk setahun. Iya. Saya 2016. Bareng-bareng lah belajarnya. Bareng-bareng belajarnya sama-sama ini apa ke komunitas gitu bang. Oke. Kau materi ingat terus ya? Dengan tadi tuh, kalau gimana struktur kau bikin materi? Sama kayak Brata. Kata per kata. Kata per kata berarti. Iya. Seandainya ada apa-apa gitu di panggung, Satu kata hilang dia, matilah saya. Iya. dia kelihatan gitu. Kelihatan, Bang. Udah bisa baca langsung. Dia kan spesial itu waktu mau nikah, bikin spesial lah. Saya bilang biar bantu-bantu. Ini mau uang Iya. untuk nikahannya. Bikinlah dia. Sudah hafal materi belum? Sampai di panggung bukan materinya yang belum dihafal, itu setlistnya lupa kau tempel di sini ya, di panggung. Oh jadi Jadi kan sudah lupa, iya, ya kan? dia lupa lagi. Setlist juga lupa. Iya, kenapa lupa? Bagaimana? Mau bagaimana? Apa yang kau lakukan waktu itu? Ada set yang lupa. Ada beberapa set yang tidak diambil, tapi genap 1 jam ya. Genap 1 jam. Wih, Iya, genap 1 jam dia. walaupun nggak Alhamdulillah. pakai prompter itu. Iya. Pakai dibawakan sama panitia. Akhirnya Iya. pas lagi stand up ditempelin. Saya Iya. ambil terus saya buang ke bawah. Itu setengah jam dipasang itu ya. Lama juga. Iya, karena itunya dia bang, maksudnya kadang suka lupanya dia. Saya pernah Apa? Ceritakan saja. Ceritakan semua di sini. Apa? Ceritakan semua di sini. tidak, kita mau bikin konten di mana itu ya? Kita bikin konten. Iya. Untuk collab apa gitu? Collab sampai di tempatnya. Iya. Tag dulu. Aduh, kenapa apa baterai apa memori lupa? Enggak, kameranya. Jadi bagaimana? Bagaimana lagi kita? Maksudnya jantungnya yang dia lupa begitu. Jadi susah juga kadang. Nah, sampai saya bilang tolong. Sampai dia itu bikin catatan, Bang, di dalam kamera itu di atasnya ditempel gitu. Ingat memori, ingat apa gitu. Sampai dia ada saku, buku saku gitu biar pagi-pagi itu dia harus ingat apa runtutan harus yang dikerjakan. Nah, biar dia tidak lupa. Dia lupa bukunya. Hilang ya, sudah hilang. Jadi mau bagaimana lagi? Jadi mau bagaimana? Iya. Ini masalah ini sudah dari kapan ini, Adi? Oh dari Oh, dari Kayak dia ingat gitu. Kayaknya dia ingat. Emang dari kecil. dari Lupa. kecil. Apa hal yang paling memalukan menurut kau lupa itu? Ini HP, lupa HP di tempat kerja. Lupa HP di Iya. tempat kerja. Jadi waktu itu kalau kita masuk ke kerja itu kita harus setor HP, simpan HP di security, di pos security. Oke. Ada tempatnya itu di situ. Ini yang di S1 ya? Di S1. Oke. Nah, terus masuk kerja, kelar kerja, pulang, ambil lagi tuh HP di situ. Nah, waktu saya pulang, HP saya tidak ada. Mana HP ku? Terus panik kan? Panik saya ini, mana HP ku? Saya pinjam ini HP teman. Oh, pinjam. Ambil Iya, teman. karena Teman, kita saya udah pinjam HP panik. teman. Kau telepon. Udah panik Aku gitu. telepon nomorku, Berata, coba lihat nomorku. Kau juga nggak tahu nomor kau sendiri. Kan HP baru bang, HP baru mungkin ya. Iya. Coba, saya telepon. Tapi itu hal yang fatal loh. Iya fatal sih, fatal. Susah itu. Maksudnya, Nomor HP sendiri. Kayaknya semua orang di sini Sudah hafal ya? semua. Iya, betul. Kau aja yang enggak ini. oh jangan tuh nomor HP bang. Banyak nah terus
Saya telepon nomorku. Sudah panik itu kita ya. Iya, tersambung. Sudah ngumpul kita kayak mana nih, coba. Tidak mungkin ini kalau hilang orang dalam pasti. Orang dalam pasti ini. Orang Jadi pasti yang ambil teman. kita sudah mulai saling curiga. Sudah begitu. Iya. Kita sudah mulai saling curiga, Bang. Sudah saling curiga kayak siapa ini ya? Siapa ini? Karena yang lainnya kan di dalam es. Kau sudah mulai menatap-natap Iya. orang ini ya. Siapa lagi? Telepon. Nyambung. Diangkat. Halo. Diangkat, halo. HP ku itu. Kau bilang. HP ku diminta tolong kasih kembali kasihan. Iya. Kasih kembali HP ku itu. Halo, dijawab. Halo. Siapa di mana ini biar saya yang ke sana. Begitu. Terus dia bilang, "Kau Adi." Kau Adi. Iya, siapa ini? Pulang mau kok, tidak kau bawa HP ini. Mamanya, Bang, mamanya. Dia lupa di rumah. Kuek. HP, tolong balik HP ku. HP kau di rumah. Maksudnya kita sudah kumpul. Siapa yang ambil? Bah, langsung kita. Lucu banget. Aduh, lucu banget. Adi. Itu maksudnya dari dia berangkat jam 8. Iya. Pulang jam 5. Maksudnya di sini kenapa kau kosong di antara ini? Masa kau enggak ingat HP-mu kau lupa di rumah? Wow. Jomblo coy. Lucu banget. Banyak bang. Dia waktu kau mandi banyak. Oh iya, saya itu sering terlambat juga. Iya, Masuk. Jadi bagaimana cara saya mengakalinya? Saya mandi di tempat. Iya, karena dia tidak mandi di rumah dulu. Saya bawa Dia cepat. pakaian dalam saya. Nah, saya mandi. Tapi ada satu waktu saya mandi di tempat kerja, bosku teriak langsung dari saya sementara kerja di dalam, terus dia panggil semua karyawan. Manajer kita perempuan ya. Iya. Dia bilang, siapa celana dalam tuh? Dia mandi bang, dia lupa celana dalamnya. Maksudnya kau sudah aman sebenarnya sampai di situ mandi segala macam. Jejakmu kau ambil dong. Dia tidak amankan. Terus celana dalam kau ketinggalan. Hanya celana dalam. Iya. Teriak manajer. Siapa yang punya celana dalam ini? Siapa yang punya? Untung itu manajerku baik sama saya. Iya. Kau ngaku? Saya memang orangnya lovable. Iya. Dia yang klaim dirinya. Apa dia bilang? Iya, dia tahu pelakunya saya, dia langsung ketawa. Dia malah ketawa ya. Kalau orang lain dimarahin. Hantam. Sudah Dia itu manajerku masih muda tapi orang tua dia marahi. Bukan lovable. Iya. Lu tuh lebih dikasihani. Iya benar yang saya bilang kasihani kan juga dikasihani orangnya. Kita masih ada lagi nih, banyak banget. Hasan, dari mana dapat ide TikTok untuk jadi bahan stand up sekarang? Oh, karena biasa kan kalau stand up saya ada bahan TikTok. Oh iya. Ya sesekali juga sih karena kan punchline-nya kalau nyambung dikasih nyambung, kalau tidak juga tidak. Relate juga dengan persona kau sekarang. Ya mungkin bang, itu sih. Ya. Doang Hasan, udah Hasan, mana Hasan? Perakang Community, mau bertanya sama Adi. Iya mau ya bertanya sama Adi. Saya cuma mau bertanya sama Adi nih. Oh ini bahasa ini ya? Kalau Arif jangan kalau Arif nggak usah gitu. Oh, oke. Adi rencana tak mau bikin kelas komputer grafis kah? Nah Adi ini kan suka bikin logo bang. Oh. Logo-logo siapa yang kau bikin kan kemarin itu? No debat. No debat dia bikin, terus apa lagi? Hahnya Frimawan. Saya kira kau marah saya. Iya kayak Siapa lagi? Banyak tanya. Iya saya kira begitu tadi bang. Iya gitu. Jadi dia alhamdulillah banyak lah. Oh desainnya, wah pintar. Karena setiap ketemu anak-anak stand up bang, ini bisa bikin logo bang. Saya bilang begitu. Ketemu lagi orang, ayo bikin logo bang. Menumpuk dia logonya. Ini nggak FVP juga apa-apa. kau yang bikin? Iya. FVP juga dia bikin. Oke. Itu maksudnya apa? Kalian aja bentuknya kayak gitu. Kan kau harus ada itunya, filosofinya. Oh F-nya dibalik ke situ. Terlihat huruf F, Iya. huruf Y dan huruf P. Kuis Udah. FYP. Gokil. Itu aja. Ditanya. Ini dulu. Nih, Rencananya kenapa kau bikin nggak tidak? Ini Kelas komputer grafis. Iya, mau Desain kau tidak? grafis kali ini maksudnya. Iya, Iya, bikin iya. itu. Gitu.
bagaimana? Tidak sih sebenarnya. Karena belum saya tidak tahu mengajar. Oh, tidak tidak tahu mengajar, maksudnya tidak bisa mengajar. Tidak bisa mengajar. Harusnya bisa dong. Iya, harusnya bisa, Bang. Gampang sekali itu. Dulu kan pernah itu nongkrong online. Iya, pernah. Satu orang. Lumayan, Bang. Lumayan lah kalau 4 nggak orang yang masuk. Iya. Iya tuh. Bayangkan. Masuk akal. Baru sekarang masuk Baru sekarang masuk akal. Bikin lah nanti. Nanti guys, siapa itu Parakang Community nanti dia bikin. Nanti dia Insya Allah. bikin. Iya, kan? desain. Berarti udah banyak di permintaan. Banyak. Bagus desainnya. Bahkan endorse juga lumayan, Bang, sudah ada yang mau masuk. Wis. Ada yang beberapa yang hubungi kau bilang, Bang Adi, berapa kalau endorse sama Om Adi? Oh iya, saya pernah. Tapi karena akunku kan ini biar desain. Iya, desain. Aduh, saya kayaknya tidak masuk ini. Tidak apa-apa bang. Saya bukan selebgram. Oh, kau bilang saya bukan selebgram. Saya bukan selebgram. Iya, dia bilang begitu, Bang. Terus dia bilang, jangan berkecil ini, jangan low-low. Iya, enggak usah. Gak usah merendah. Iya. Jangan. Enggak usah merendah bang. Iya. Karena kau sudah ini termasuk berpengaruh di Kabupaten Goa. Bayangkan, Bang, berpengaruh. Orang berpengaruh di Kabupaten Goa. Bukan bupati sana ya. Bukan. Dia yang ada. Kau yang berpengaruh. Itu yang. Terus diambil. Ya sudah sini barangmu. Oke. Ya sudah sini barang. Nice. Muhammad Fahrudin Naim. Bang, pernah berantem satu sama lain enggak? Kalau berantem soal apa? Nah, yang biasanya soal apa tuh? Enggak ada sih, Bang. Jarang sumpah. Paling soal kerjaan aja. Debat konten. Iya, dapat konten terus. Ya kesalahan-kesalahan. Lupa aku. Iya. Itu nyade yang sampai kayak aduh tolonglah yang Masalah kayak lupa begini itu. tuh. Masa sampai kamera sampai lupa. Cuman untuk jadi marah itu, Bang, susah kalau sama dia kayak memang ditolong sudahlah gitu. Saya juga sayang sama dia, Bang. Udahlah gitu. Sesayang apa? Kalau Bakto kontrol. luka, Bang. Apa ya? Karena sudah ini alasannya, dalilnya yang diinginkan dengan jumlah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Man sabbahallah fi duburi kulli salatin salatan wa salatin wa hamidallah salatan wa salatin wa kabbara Allah salatan wa salatin wa tilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir kubirat khatayahu man kana siapa yang bertasbih sesudah salat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, jumlahnya 100, jumlahnya 99, lalu dia ditutup sehingga cukup menjadi 100, yaitu la ilaha illallah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang menunjukkan masalah apa kata Nabi, siapa yang baca itu setiap hari salat kubirat khatayahu wa in kana min kadzaban agar yang punya kesalahannya, dosa-dosanya meskipun sama jumlahnya buih dilakukan banyak Musa. Tapi perlu dipahami bahwa yang dimaksud Allah di sini bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu harus secara khusus.
secara usaha, tobatnya dan syarat-syaratnya. Jadi kesalahan yang biasa, dosa kecil, dosa kecil itu akan diampuni. Kenapa kira-kira? Karena dosa kita dan kesalahan itu banyak sekali antara satu salah dan salah lain. Baik, mungkin ya agak kurang kita lakukan dosa antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena sedikit waktunya, sedikit waktunya. Antara isya dan subuh panjang waktunya, tetapi bisa orang sedikit dosanya jadi bisa banyak. Kalau orang sudah selesai salat subuh dan kalau menjalankan subuh pasti kurang dosa dilakukan sini. Sekarang bagada yang tidak jelas itu pasti banyak dosa. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi, as-salat antara satu salat Jumat antara Jumat, Ramadan dengan Ramadan, mengkafirat ma bainahum, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Banyak itu dibaca isyaratnya jauhi dosa besar. Jadi apa yang tadi setelah kita sholat subuh sudah diampuni dosa kita tadi dari sholat isya. Kemudian sudah sholat subuh sampai sholat zuhur pasti tidak ada yang diambil, tidak ada yang 5 kali. Ketika tidak mandi, sholat zuhur baca mandi menghapuskan semua kotoran dari sholat subuh. Demikian pula sesudah sholat zuhur sampai asar, dosa yang ada dalam posisi sholat zuhur, sholat asar akan membersihkan dan seterusnya. Begitu. Anak-anak yang perlu kita perhatikan, jangan-jangan hanya salat kita menjadi cuci saja, tidak ada saldonya. Tidak ada saldonya. Atau mungkin masih ada sisa-sisa belum bisa dicuci oleh salat itu. Kenapa? Kalau banyak akan dosa yang jelas, dosa-dosa tidak terhapus. Kalau dosa besar tidak dihapus oleh salat, karena apa? Secara khusus ada taubat kalau dosa besar syirik kepada Allah. Nah, jadi di sini dikatakan meskipun dosanya sejumlah mungkin dilakukan akan diampuni, tapi jangan kita apa namanya itu kurang perhitungan yang kita katakan sebentar kamu salat, tidak apa-apa, berbuatlah, bukan dosa besar. Dan sebentar salat sudah dihapus. Jadi jangan hanya menjadi pencuci saja, tapi tidak ada saldo, tidak ada saldo. Wa saja yang diwakilkan oleh Allah. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatnya itu akan ayat seperti beliau al-hasanah wa sa'alahu sa'ilun min kulasari kaifa yaksibu hadna al-hasanah qala yusaddiru tasbihan wa tuqtabu lahu al-hasanah wa tuhatta anhu al-qati'ah. Dari Sa'id bin Waqqas qala suatu waktu kami bersama Nabi Sallallahu dalam satu majelis. Lalu Nabi mengatakan, apakah ada di antara kalian yang merasa tidak mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari, mendapatkan pahala 1000 dalam satu hari? Apakah kalian tidak mampu? Lalu ada seorang bertanya, seorang yang hadir dalam majelis bertanya, kaifa yaksibu al-hasanah, bagaimana mungkin ya Rasulullah kita mampu melakukan 1000 kebaikan? Berat, tidak bisa.
Maka Nabi menjelaskan Yusabihuna tasbihan, caranya bertasbih 100 kali. Anda bertasbih 100 kali, waktu bertakbir al-hasanah akan dituliskan pahalanya 1000 kebaikan, atau diruntuhkan 1000, diampuni 1000 kesalahan atau dosa. Jadi 100 kali. Kenapa? Karena satu pahalanya dipotong jadi 10. Jadi 10 kali bertasbih dan 1000 kali mendapatkan hasil kebaikan atau pahala. Ini tasbih, belum yang lain. Tahmid 100, takbir 100, istighfar 100, salawat 100. Jadi itulah zikir yang terkait dengan jumlah atau bilangan. Nah, orang-orang mereka itu sudah ada. Kalau umpamanya dia pada formula sekian, kalau sudah pertengahan jalan sekian, kalau orang sudah tinggi, apalagi makamnya sekian ribuan. Jadi ada namanya zikir-zikir yang berkaitan dengan jumlah. Kemudian seterusnya, وأن أتت من يسار المدنية والأنصار قال رسول الله يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مرة. Ini hadis yang sudah sangat populer. Nabi bersabda, wahai segala manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Karena aku kata Nabi bertaubat dalam satu hadis 100 kali. 100 kali. Nabi yang tidak ada dosanya sudah dijamin, diampuni semua dosanya, tapi masih dia beristighfar 100 kali minimal, bukan dalam hadis yang lain. Pertanyaannya, apa gunanya? Nabi beristighfar 100 kali, dan sudah tidak ada lagi dosanya. Yang pertama gunanya, sebenarnya di situ memberi pelajaran kepada umatnya. Sedangkan Nabi yang dosanya masih beristighfar, apalagi dia ini umat yang banyak dosanya, maka itu perlu beristighfar. Yang kedua, Nabi setiap beristighfar itu derajatnya Nabi naik lagi, meningkat derajatnya Nabi. Setiap beristighfar naik lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perintah dari Allah untuk kita selalu bertobat dan beristighfar. Kemudian seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kana lahu 10 bab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiya bi annahu mi'atu hasanah wa kana lahu hifzan min asy-syaitani yawman la ilaha illa yusuf wa lam ya'ti ahadun afdal mimma ja'a illa rajulun amila aktsara minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, siapa yang membaca atau berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali, maka pahalanya sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Dulu ada namanya hamba sahaya, budak, sekarang sudah tidak ada. Dan itu pahalanya ini sekali untuk dalam memerdekakan seorang hamba. Katanya nanti siapa yang membaca 100 kali akan mendapatkan pahala memerdekakan seorang
orang-orang. Wabutiman lahum yang hasanah ditulis dan sebagainya, yaitu 100 kebaikan dan dihapuskan dosanya 100 juga. Bagaimana tulisannya syaitan yang mengatakan, dan dia akan menjadi penjaga dari gangguan setan selama hari. Di selama hari itu dapat disebut sekali dia akan memelihara dari gangguan setan. Kalau dia baca waktu pagi sampai petang dan terjaga dari gangguan setan. Walau dia tidak ada seorang yang bisa mengalahkan pahala itu kecuali orang yang membaca itu tadi lebih dari 100. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa orang itu mendapatkan pahala sekian, apakah ada yang bisa mengalahkan? Ada. Yaitu kalau orang baca 100, dia baca 101 pasti 110, 200, 300, dia bisa mengalahkan. Artinya tambah banyak. Tapi tentunya dengan ikhlas. Karena biar beberapa kali dalam ratusan kali, kalau tidak ikhlas, dia bisa dikalahkan oleh hanya orang mengucapkan 1 kali. Yaqul Ibn Hilal di syarih hadal hadis, dijelaskan oleh Ibn Hilal ketika mensyarah hadis ini, walau qadiyah zikr hadal adad min al-bi'ah hadal ismi hadal ayat dalilu ala ayatun wa haddun bi hadal wujud summa nabba sallallahu walam ya'ad bi afdal mimma ja'adni illa rajulun amil akthar minhu ila annahu yajuzu an yuzada ala al-adad wa yakunu li qa'ilihi al-fadl yahsul dhalika bi alla yuzadu anna hadha al-fadl alladhi ila jam'iyyatihan wa annahu la fadl ziyada alaiha dan ziyada ala al-sunan al-huda wa adari al-tawalim. Ini akan dijelaskan bahwa disebutkan itu salat bukan berarti al-ikhlas tidak boleh lagi. Itu artinya hadis ini menunjukkan bahwa boleh lagi, karena ucapannya Nabi tadi tidak ada seorang yang bisa melebihi itu kecuali orang yang berzikir membaca zikir itu yang lebih daripada 100. Jadi artinya jangan dipahami bahwa orang yang 100 dilarang, itu tidak boleh main demikian. Wa anna la fadla ziyada ila ziyada sunan al-ma'mudah wa adai at-tawala. Itu katanya kalau lebih itu la fadla ziyada ala sama dengan kalau tidak az-ziyada ala sunan al-ma'mudah menambah rakaat sunat yang sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan rakaat wasikan jangan ditambah. Itu tidak boleh begitu, karena dia sudah ada batasnya. Sunat rakaatnya tidak boleh bahwa namanya salat sunat kemudian bagian rakaat tidak boleh ditambah. Wikir ada dari keduanya. Jadi kalau ini tadi tidak ada batas. Tidak ada batas, hanya tadi dikatakan 100, bukan berarti tidak boleh lebih, karena hadis yang selanjutnya sambungannya hadis menjelaskan bahwa orang yang bisa mengalahkan yang 100 kalau orang berzikir lebih daripada itu. Babalagha al-qalu inna thawaban mawqufun ala adad al-qurun ila akhirih. Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.